SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Hai, pagi yang entrepreneurs. Terima kasih sudah join ke program Business Review MDP TV. Business Review tayang setiap Rabu pukul 9.30 live di MDP TV. Oke, pagi ini kita akan membahas topik yang luar biasa, di mana kita akan membahas mengenai rahasia sukses cerdas atur keuangan bagi kaum milenial. Wow, luar biasa ya. Keuangan memang topik yang sangat hangat untuk dibicarakan, karena ini susah-susah mudah untuk mengaturnya. Bahagia, hari ini kita telah bersama Ibu Catherine Sugara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Multidata Palembang. Selamat pagi, Bu Catherine. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya Pak? Baik, Ibu gimana? Sehat? Sehat. Jadi kita tetap optimis, pasti bisa, sehat, luar biasa. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini topik kita tentang atur keuangan, ya. Ya, kaum milenial kan memang cenderung dengan sifat hedon mungkin ya, Bu ya. Sifat yang senang untuk healing terus, udah berhenti-berhentinya ya kan. Itu tentu butuh pengaturan yang sangat baik dari sisi keuangan. Entah itu dia mendapatkan sendiri uangnya, usaha, ataupun dari support dari orang tua, ya kan. Nah, yang pertama kira-kira yang perlu diperhatikan bahwa untuk sukses mengatur keuangan kaum milenial ini ya Bu, apa yang harus disiapkan atau kenapa sih si kaum milenial ini, anak-anak milenial ini perlu mengatur keuangannya tadi? Oke. Kalau ditanya kenapa kaum milenial itu harus merencanakan ataupun mengatur keuangannya, ya kita balik lagi ke dasarnya dulu ya Pak ya. Karena kalau misalnya di dalam kehidupan itu kan dasarnya tuh segala sesuatunya tuh butuh yang namanya uang Pak. Misalnya nih uang untuk makan. Ya. Kemudian kalau mau pakai baju dia butuh uang juga untuk beli baju. Betul. Kemudian kalau dia mau ke suatu lokasi atau ke suatu tempat dia butuh uang untuk transport. Semuanya itu kan pasti butuh uang kan ya. Nah, sehingga
untuk mencukupi kehidupan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja dia butuh uang. Tambah lagi dengan zaman sekarang, Iya. yang kita ketahui ya semakin lama biaya hidup itu ya terus meningkat kan ya, semakin butuh uang yang banyak. Sehingga si kaum generasi muda lah ya, si kaum milenial ini mereka perlu untuk menyeimbangkan pendapatan sama pengeluarannya. Ya. Supaya jangan sampai nanti justru pengeluarannya itu melebihi berapa nominal yang didapatkannya sebulan. Kalau misalnya dia melebihi apa ataupun berapa pemasukannya sebulan, otomatis nanti lama-kelamaan kolaps dong Pak dia. Iya. Keuangannya, bener kan ya? Lama-kelamaan jadinya tergiur sama yang namanya hutang piutang. Iya. Kira-kira gimana Bu cara kenapa sih si kaum milenial ini bisa pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya? Apa yang mendasari aktivitas seperti ini biasanya mereka? Biasanya ya, yang pertama itu kalau kita lihat zaman sekarang ya Pak ya, apalagi dengan teknologi yang Digital. ya yang semakin berkembang kan ya. Terkadang anak muda itu terlena sama yang namanya gaya hidup. Iya. Jadi ngikut ke teman-teman, Iya, beli betul. gadget baru. Betul, temennya ada Fashion handphone baru, baru dia juga betul. mau handphone baru, temennya ada motor baru dia juga mau motor baru, temennya nanti pakai baju yang wah dia juga mau. Ya, dikit-dikit buka sosmed, orang jualan di sosmed Iya tertarik mau betul, beli, gitu. belum lagi ya Pak ya efek dari influencer ataupun artis-artis nih. Iya. Sekarang kan banyak sekali influencer ataupun artis-artis Endorse yang kan gitu ya, mengendorse. betul. Nah, Otomatis kalau memang artis bujuk kan ya. logikanya mereka dapat uang Betul. dari Dan endorsannya. kadang-kadang ya mereka nggak bayar Nah endorse tersebut. betul, kalau Dia misalnya dapat duit anak malah. muda kalau dia tergiur ya salah-salah Beli. justru dia yang beli, dia yang Betul. mengeluarkan uang gitu. Jadi memang anak muda ini butuh benar yang namanya perencanaan keuangan. Iya, betul. Nah, jadi terkait dengan ini, Bu. Jadi apa masalah yang perencanaan keuangan? Jadi apa sih sebenarnya yang terkait dengan perencanaan keuangan ini? Jadi apa kondisi-kondisi ataupun kondisi lah ataupun syarat ketentuan berlaku gitu ya? Bagaimana merencanakan keuangan dari kaum milenial ini? Oke, kalau ditanya apa itu perencanaan keuangan, saya jelasin perencanaan keuangan dulu ya Pak ya. Jadi perencanaan keuangan itu kan sebuah proses ya, proses yang dilakukan oleh seseorang ya. Tapi dia punya tujuan prosesnya itu untuk memenuhi atau untuk mencapai tujuan hidupnya Iya. melalui dengan cara dia mengelola si keuangannya itu sendiri. Jadi keuangan itu perlu direncanakan. Iya betul. Jadi kalau namanya manusia itu kan misalnya Pak ya tujuan hidupnya, oh dia mau punya rumah sendiri. Nah bagaimana dia bisa mencapai di usia mudanya punya rumah sendiri. Kemudian dia ingin punya kendaraan pribadi misalnya. Dia ingin di hari tuanya itu bersantai. senang. Nah hidup senang kan ya. Iya. Kemudian dia mau pergi ibadah misalnya sama keluarganya. Nah, itu kan salah satu bentuk tujuan hidup ya. Kalau orang punya tujuan hidup biasanya dia Perlu merencanakan. Iya, mulai merencanakan kehidupannya nanti. Oh, misalnya punya rumah di usia berapa saya harus punya rumah. Di usia berapa saya harus punya kendaraan. Nah, itu kan tujuan hidup dan kapan ibaratnya goalsnya dia harus dapat itu Iya, tujuan hidup. Nah, kalau misalnya dia sudah bisa ataupun dia mau mengelola keuangannya ini kan otomatis orang ini bisa mengerti lah ya Pak ya kira-kira keputusan-keputusan keuangan yang nanti dia ambil itu bisa mempengaruhi area-area lain nggak? Misalnya nih, saya punya tujuan hidup pengennya punya rumah di usia 25 tahun. Nah, keputusan saat ini usianya 20 nih Pak. Iya. Kira-kira kalau misalnya saya di usia sekarang yang 20 tahun, saya hidup berfoya-foya di usia 25, kira-kira Mungkin bisa nggak? nggak? Iya. Nah, bisa nggak tercapai itu Betul. kan? Nah, itu perlu direncanakan iya dari betul. sekarang. Pengelolaan keuangan itu sangat penting bagi bukan cuma orang dewasa ya Pak ya. Iya. Anak-anak muda juga. Karena perencanaan keuangan sendiri itu bisa merupakan sebuah alat yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini sama di masa yang akan datang. Jadi berarti
untuk merencanakan keuangan itu bukan hanya haknya prerogatif atau miliknya dewasa, orang yang sudah berkeluarga, tapi kaum milenial pun yang masih single, masih muda, masih penuh dengan cita-cita yang banyak sekali cita-citanya, masih mau banyak keinginan, tetap perlu merencanakan karena nanti kan yang muda ini kan juga akan mencapai suatu titik di mana mereka akan memikirkan kondisi mau apa sih ke depan ini sebagai dewasa Betul, tadi kan. betul. Jadi, nah terkait dengan ini Bu, jadi berarti tidak melulu haknya si dewasa saja kan? Gimana sih kaum milenial menyikapi tentang bahwa sebenarnya milenial juga wajib untuk mulai melaksanakan perencanaan ini? Oke, tadi ya, masalah keuangan itu kan bukan cuman si Dewasa punyanya saja. si orang dewasa ataupun punyanya orang yang sudah berkeluarga lah, Iya. ya kan? Anak muda pun juga punya masalah. Kenapa masalah keuangan itu bisa timbul? Ya tadi seperti yang kita singgung, dari gaya hidupnya dulu. Dari gaya hidupnya atau trennya itu, kalau dia tidak bisa mengatur gaya hidupnya, ya bisa menyebabkan masalah keuangan dong, Pak. Iya. Kemudian kalau dia tidak punya perencanaan keuangan, ya sering, apalagi dengan sekarang sistem yang pinjol, Iya. sistem yang buy one pay later, buy now pay later itu kan bisa menyebabkan anak-anak muda tuh terjebak dan terlena gitu loh Pak. Nanti oh ya beli aja sekarang, nanti baru bayarnya, padahal nanti di ujung gimana cara bayarnya juga dia harus mikirin dong. Betul. Ya kan, ujung-ujung apa jadinya pinjaman online, apalagi pinjaman online sekarang ini kan yang sistemnya sangat mudah sekali untuk diakses, sangat mudah untuk didapatkan gitu loh. Jadi Nanti mudah dia didapat, tapi ya susah. betul, dia pinjam untuk bayar hutang. Nah, untuk bayar pinjamannya ini terpaksa dia hutang lagi dong. Pinjam lagi. Iya, jadi gali lubang tutup lubang. Benar-benar. Jadi itu ya, yang entrepreneurs masa muda ini kita perlu tetap harus mulai memikirkan bagaimana perencanaan keuangan, ya kan? Jadi jangan sampai nanti kita terjebak oleh yang tadi seperti Ibu Catherine bilang, pinjaman satu, pinjaman yang lain. Nah, ini sekarang kan tadi kan ada Ibu sempat menyebutkan bahwa pengeluaran kadang-kadang lebih besar daripada pendapatan. Nah, tapi sekarang kondisinya ini sekarang kalau yang mahasiswa, kalau yang masih kos ini kan kemungkinan belum ada pendapatan, ya Bu. Jadi kan mereka kan masih mengandalkan uang dari orang tua atau dari saudara yang memberikan support atau membiayai sekolahnya, membiayai sewa kos dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana cara mengelola keuangan khusus bagi kaum milenial yang masih mahasiswa, masih anak kos yang belum punya penghasilan mungkin? Oke, nah apalagi anak kos ya Pak ya, Ya. pendapatan belum ada, biasanya dibiayai oleh orang tua. Betul. Nah kalau misalnya anak kos ini ada baiknya ketika dia dapat kiriman dari orang tua, terlebih dahulu dia buat anggaran kebutuhannya nih Pak. Oh, jadi ya. Dia buat dulu, dia list dulu lah apa yang memang dalam satu Prioritas bulan dia. itu ya prioritasnya, kebutuhan dia itu apa. Betul. Singkirkan dulu apa yang menjadi keinginan dia. Ya. Jadi bedakan mana yang Kebutuhan, butuh, benar-benar dan ingin. butuh, mana yang sekedar keinginan saja ya kan ya. Kalau misalnya sudah dibuat kebutuhan, otomatis rincian kebutuhan otomatis ya kalau dijalankan secara konsisten bisa aman gitu ya. Kemudian yang kedua misalnya ya tadi ya, bisa masak sendiri Pak. Iya. Ya kan, daripada jajan di luar biayanya udah Kalau berapa. sudah di restoran, wah Ya, itu itu benar-benar betul. bisa berkali lipat kan. Kurangi jajan di luar, bisa dengan cara memasak sendiri. Dan itu Kopi kalau di restoran 25.000, di nah rumah 5.000. betul. Itu kaitannya sama nongkrong ya Pak ya. Betul. Jadi kalau misalnya anak kos ya, kalau mau mengelola keuangan, ada bagusnya, ada Nongkrong yang bijaknya, gratis. dikurangi Betul. nongkrongnya ya. Kalau misalnya dipikir-pikir ya, benar tadi, beli kopi, beli boba segala macam ya minimal itu 25 sampai 30. Kalau dilakukan setiap hari 1 bulan udah berapa tuh Pak? Betul. Itu hanya untuk minum ya, belum untuk kebutuhan pribadi lainnya. Nah itu. Kemudian kalau misalnya udah dikurangi nongkrong, sebisa mungkin tabung lah. Ya mulai dari usia muda ini menabung lah. Ya kan? Karena nanti apa?
supaya kehidupan dia nanti ketika dewasa, ketika tua ya dia udah terbiasa untuk menabung, dia terbiasa berinvestasi, hari tuanya bisa senang-senang tuh, Ya, Pak. jadi menabung itu memang benar-benar suatu habit ya, suatu Iya. kebiasaan yang sangat baik. Mungkin ada sedikit tips Bu Catherine. Kaum muda ini, anak kosan ini, cara dia menabung atau menyisihkan uangnya itu untuk bisa ditabung itu bagaimana? Karena mungkin dia butuh untuk biaya sekolah, apa untuk membayar SPP yang anak kos tadi kan. Kemudian dia harus mengerjakan tugas, dia harus mencetak, ngeprint, atau mungkin ada tips nggak kira-kira gimana sih cara kita menyisihkan dari uang bulanan tadi yang dikasih orang tua atau saudara tadi untuk sebagian kecil atau berapa persen itu ditabung, atau ada tipsnya nggak atau triksnya nggak kira-kira agar bisa menabung nih? Kalau supaya bisa menabung tuh banyak ya Pak ya, apalagi kalau zaman sekarang itu layanan-layanan perbankan, layanan keuangan, layanan Ya. investasi itu udah gampang sekali untuk diakses Ya, ada oleh aplikasinya anak-anak ya. ya Pak ya. Iya, kalau misalnya investasi misalnya saham, Ya, kan ada kan ya, saham itu bisa diinvestasi mulai dari yang terkecil 100.000 bisa. bisa. Nah, kemudian di perbankan itu kalau nggak salah ada yang kayak tahapan berjangka. Oh. Ya, dia ada minimumnya misalnya 500.000, dia udah bisa menyimpan uangnya. Jangan sampai, maksudnya gini, jadi si anak-anak itu kalau bisa ketika dia sudah punya keinginan untuk menabung, lakukanlah itu setiap Walaupun bulannya, sedikit. iya walaupun sedikit, konsisten, Konsisten. rutin. Jadi setelah dia merencanakan, membuat prioritas, ini kebutuhan, ini keinginan. Nah, kalau masih ada sisa kan, Iya, betul. itu yang bisa kita tabung. Yang memang itu sebenarnya kalau nggak ditabung ya bisa kita poya-poya, tapi kan masa depannya yang penting. Iya, Perencanaan kita ke betul. depan lebih kita tabung dulu ya sedikit, tapi lama-lama kan akan banyak. Iya, Ya, betul. mungkin tinggal dicari teknisnya tadi, seperti ada aplikasi, apakah mau sistem investasi atau ya sudah nabung biasa aja kan. Iya, Cuman nanti kalau betul. sudah besar banyak baru diinvestasikan. Jadi tinggal kemauannya tadi, keinginan betul. dari si Konsisten. anak kos tadi ya, mahasiswa Iya. tadi. Betul. Baik. Nah, itu ya yang entrepreneurs, jadi menabung dan mampu untuk menahan diri untuk tidak boros, itu kata kunci yang kita dapatkan dari Bu Catherine. Ya kan? Nah, di samping itu kita juga perlu tadi merencanakan. Jadi mengatur mana yang menjadi prioritas kebutuhan kita, mana yang hanya sekedar keinginan. Ya betul Catherine ya? Betul. Oke, jadi nah sekarang kalau sudah kita membuat suatu perencanaan, kemudian sudah membuat semua aturannya, menabung, kira-kira ada nggak prinsip-prinsip yang perlu dipegang agar sukses dalam mengatur keuangan ini? Nah, prinsip yang perlu dipegang ini, yang pertama itu jangan terlena sama yang namanya penghasilan atau gaya hidup ya. Karena terkadang anak muda ini menganut prinsip YOLO, you only live once. Jadi apalagi mumpung kalau masih muda. Benar-benar. apalagi kalau misalnya ya Pak ya, yang dulu dia belum bekerja, dia hanya menerima uang dari orang Iya. tua. Ketika dia sudah bekerja, dia dapat penghasilan. Apa istilahnya itu ya, lepas kendali, kontrol. Oh iya, betul. Makanya jadi dia ini hasil jerih payah saya sendiri. Saya mau menikmatin. Nah, setiap tahun kan terkadang salary itu naik kan ya Pak ya. Iya. Nah, justru karena semakin dia menganut prinsip you only live once ini, jadi dia semakin memfoya-foyakan pendapatan dia. Jadi Kalau untuk healing gaji tadi pertama kayak tadi. boleh lah ya, kalau untuk gaji pertama oke. Tapi kalau seterusnya kan kita perlu pikir jangka panjang. Betul, kayak tadi Bapak bilang, oh anak muda sekarang dikit-dikit healing. Iya. Healing itu ya Uang. membuang-buang uang ya kan ya. Ya kalau setiap Makanya kalau dia waktu nggak bisa healing, ngatur betul. salary dia sendiri, kalau dia nggak bisa ngatur gaya hidup dia sendiri, ya lama-lama ya habis, nggak ada hasilnya malah gitu. ya berutang tadi kan. Iya, Bisa berhutang makanya sama pinjol segala macam itu. Terkadang keluar suka istilah-istilah gaji nggak kelihatan kalau udah tengah bulan nih Pak. Iya. Apa istilahnya itu ya? Tanggung apa istilahnya? Habis jadi Iya, belum habis sebulan udah udah habis gitu kan. gajinya. Ada istilahnya tuh saya. Nah itu makanya. Jadi ya yang entrepreneurs, jadi kita memang perlu benar-benar
menerapkan prinsip ya agar kita bisa sukses mengatur keuangan negara ini. Itu tadi kita perlu berhemat, tidak boros, dan ya healing secukupnya lah. Iya. Ya, jadi jangan healing sepanjangan, healing seterusan enggak. Tapi healing, begitu kita butuh healing, oke healing. Tapi healingnya nabung dulu, ya kan Bu? Iya betul. Jadi jangan healing dari berhutang, mentang-mentang bisa pay later, kita Pay later, langsung healing hutang, padahal setelah healing pusing bayar hutang. mikirin cara bayarnya. Ya, oke. Itu bahasan kita terkait dengan bagaimana rahasia mengatur, rahasia cerdas mengatur keuangan. Nah, sekarang mungkin yang untuk muda-muda lagi ya Bu. Kita kan banyak sekali mendengar anak-anak muda ini kadang-kadang sudah punya penghasilan yang besar. Ya, ada yang entertain ya kan, ada yang influencer YouTuber ya kan, YouTuber, merek gitu. apa. Nah, itu bagaimana mengelola untuk yang sudah punya penghasilan? Ada mungkin tipsnya Bu. Jadi yang sudah punya pengelola, apakah dia butuh manajer keuangan atau istilahnya itu pengelola keuangan dia ya, financial planner-nya itu gimana? Mungkin Bu, ada saran tip mungkin untuk yang sudah punya penghasilan tapi masih muda. Oke, kalau untuk yang punya penghasilan sebenarnya balik lagi ke diri dia masing-masing dulu ya Pak ya. Dia nilai dulu diri sendiri, dia mampu nggak mengelola keuangan dia pribadi secara pribadi. Iya. Kalau misalnya nggak bisa, boleh memperkerjakan. Kalau misalnya kayak influencer gitu kan penghasilannya pasti udah nilainya fantastis. Betul. Mungkin dia untuk buat konten sendiri juga dia udah keteteran. Jadi nggak mungkin dia mengelola keuangannya sendiri ya. Otomatis kalau memang sudah seperti itu ya mau nggak mau dia butuh yang namanya financial planner. financial planner. Oke, ini benar-benar suatu profesi yang baru ya, Iya. financial planner. Jadi untuk anak muda pun yang mau terjun berprofesi sebagai financial planner yang mengaturkan keuangan untuk orang lain, silakan ya. Silakan bisa belajar di MDP mungkin. Jadi ini benar-benar bahasan tentang keuangan ini sorry, sangat menarik ya. Terakhir mungkin ada pesan untuk kaum milenial sebelum kita tutup diskusi kita kali ini, bagaimana agar proses ataupun cara mengatur keuangan ini tepat sasaran dan atau paling enggak mereka punya tabungan, punya persiapan untuk masa depan ya. Macam-macam kan kadang-kadang kita butuh untuk pernikahan juga mungkin kan ya. Kira-kira ada sedikit tip and tricksnya Bu mungkin. Oke, kalau untuk masa depan ya, yang pertama tadi udah Pak, tidak terlena dan gaya hidup ya. Iya. Yang kedua hati-hati dengan yang namanya cashless society Pak. Oh, apa tuh? Cashless society itu kan apalagi di zaman sekarang ya Pak ya, di mana di masa pandemi ini kita nggak boleh Pegang berinteraksi, bertransaksi sama sembarangan orang ya kan ya, untuk mengurangi penyebaran virus ya kan, sehingga timbullah sekarang yang namanya payment itu pakai barcode, tinggal transfer, klik segala Simple, macam. sederhana. Iya, simple. Tapi tidak terasa akhirnya uangnya habis. Betul. Kita ngetik, nggak taunya sudah habis isi Apalagi uang. sudah sistem sekarang online, semua belanja online kan? Iya, masuk makanya. keranjang tiba-tiba wah di keranjang 700-an barang. Nah itu dapat gratis ongkir lagi kan ya Iya, Pak. Nah sekali di check out, bablas dia. habis. Nah itu kalau bisa kita menghindari yang namanya atau jangan terlena juga sama yang namanya cashless society. Iya. Yang ketiga tidak terlena sama latte factor. Apalagi itu? Kalau latte factor ini kayak pengeluaran yang nominalnya kecil tapi dia sifatnya rutin Pak. Kayak minum tadi. Nongkrong tadi ya. Nah iya, yang kalau misalnya kita hitung sehari ya 3 kali nongkrong, waduh. dapat lumayan juga. tuh Pak. Pagi ngopi, siang ngopi, sore malam sebelum pulang kerja ngopi lagi. Nah itu nongkrongnya itu. Ya memang nominalnya kecil tapi Kalau dikumpulin banyak kalau juga. dikumpulin dalam Lumayan sebulan ya. wow juga, fantastis juga Betul. makanya. Apa istilahnya jadi gaya hidup ya. Iya betul, gaya hidup itu berperan sangat penting untuk Keberhasilan perencanaan keuangan tadi. betul. Betul. Kemudian mungkin tips and tricks lainnya itu buat anggaran keuangan pedomannya 50 30 20. Gimana Jadi itu? 50% itu gunakanlah 50% dari penghasilan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 30% dari penghasilan itu bisa digunakan untuk memenuhi
pembayaran hutang atau cicilan, Betul, ya kan? Kalau misalnya dia mau cicil rumah, cicil mobil segala macam, sisa 20% itu wajib di simpan atau diinvestasikan. Betul. Karena kan yang namanya kita bekerja maunya, saya yakin pasti setiap orang maunya suatu hari ya pas hari tua menikmati hidup dong, Pak. Hidup, nggak terlilit hutang dan sebagainya. Iya, ya. betul. Kemudian berhematlah. Betul. Ini Berhemat bukan kadang-kadang- berarti pelit loh ya. Hemat tuh bukan berarti pelit. Kalau hemat itu kita bisa memilih barang dengan kuantitas bagus tapi harganya yang terjangkau. Kalau pelit itu dia Nggak beli. memilih barang, dia Nggak beli. dia nggak lihat kualitas, yang penting harganya murah. Padahal begitu dibeli sebulan hancur. Nah iya, jadi hemat ya, berhemat bukan pelit. Oke. Ada lagi mungkin sedikit Bu, sarannya? Yang terakhir mungkin ini aja sih, hindari yang namanya keinginan untuk berhutang. Jadi dikit mudah hutang. Iya. Utang dulu ya. Iya, Ambil dulu di betul. warung, ambil dulu padahal nanti numpuk. Betul. Berhutang itu kadang sebuah kebiasaan yang membuat kita jadi boros ya Pak ya. Oh, iya. Dikit-dikit nanti gesek kartu kredit, dikit-dikit nanti pakai pinjaman online tadi. Aku mau beli handphone, butuh handphone misalnya merek tertentu harganya belasan juta, hutang. Nanti setiap bulan dia cuma sibuk bayar hutang aja Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Catherine. Jadi Sama-sama. ini ya yang entrepreneurs, kita untuk kaum milenial itu sebaiknya mulai sekarang memikirkan bagaimana mengatur keuangan. Baik penghasilan itu dari orang tua ataupun yang belum berpenghasilan atau yang penghasilan sudah kita peroleh sendiri dari jerih keringat kita sendiri. Tapi masa depan di tangan Anda. Silakan mengatur keuangan mulai sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa di bahasan kita berikutnya di Business Review. Jangan lupa subscribe MDP TV. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Halo MDP People, jangan lupa untuk saksikan besok pukul 9.30 live hanya di YouTube channel MDP TV. Kita akan membahas mengenai rahasia sukses cerdas atur keuangan bagi milenial bersama Ibu Catherine di program Business Review. Jangan lupa untuk saksikan, like, comment, share, dan juga subscribe.